Oke, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Eh, Hari ini kita akan lanjut ya pembelajaran kita dari firman Tuhan. Eh, Hari ini kita akan belajar menjawab pertanyaan dari Roma 3 ayat 9 sampai yang ke 20 ya. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, terima kasih pagi hari ini Kau beri kami kesempatan untuk belajar firman Roh Kudus. Kami butuh hikmat yang dari Engkau. Kami butuh Tuhan, pencerahan dari pribadimu ya Tuhan. Biar Tuhan Engkau yang buat kami semua mengerti kebenaran firman-Mu. Terlebih tolong kami supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Oke Bapak Ibu kita ah, tanggal 11 yang lalu kita sudah membahas dalam Roma 3 ayat 1 dan sampai 8 dikatakan bahwa orang Yahudi itu punya kelebihan ya dalam beberapa hal. Nah, tetapi hari ini kita mau jawab pertanyaan nomor satu. Justru di dalam Roma 3 ayat 9 sampai 20 ini dinyatakan bahwa orang Yahudi dan orang non-Yahudi itu sama saja. Ya. Kalau begitu pertanyaannya dalam hal apakah orang Yahudi tidak ada kelebihan atau sama saja dengan non-Yahudi? Boleh kita tolong dijawab? Silakan. Mungkin dari host bisa bantu untuk minta teman-teman siapa gitu yang bisa bantu jawab, silakan. Iya, iya pagi Pak. Selamat pagi Pagi-pagi Pak. Pak Silahkan Basuki. Pak. Ya, Ya, kalau dibaca dari kisah Roma 3 ayat 9 gitu sampai 20 itu kan sangat dijelaskan di situ bahwa dalam hal apa orang Yahudi dan non Yahudi itu sama. Jadi di situ saya baca itu dikatakan bahwa sama-sama berdosa gitu ya, semua manusia adalah orang berdosa. Lalu tidak ada yang yang benar. Jadi seorang pun tidak, ya, tidak ada yang berakal budi, juga tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, dan semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik. Nah, jadi orang Yahudi gitu dan non Yahudi itu sama, sama-sama sama-sama memiliki akses keselamatan. Jadi membutuhkan keselamatan. Orang Yahudi dan non-Yahudi oleh Rasul Paulus digambarkan sebagai pohon zaitun ya. Dalam Roma disebutkan bahwa orang Yahudi adalah akar yang abadi dan non-Yahudi adalah cabang-cabang yang dicangkokkan. Jadi orang Yahudi dan non-Yahudi disiapkan dalam pemulihan rohani. Yahudi dan non-Yahudi semuanya sama satu di dalam Kristus. Demikian yang dapat saya ya, sampaikan. Terima kasih. ya. Terima kasih Pak Artono. Bagus sekali jawabannya. Jadi iya benar ya. Di sini Paulus menyatakan bahwa sebenarnya semua orang berdosa, ya, ada di bawah dosa. Ya, kuasa di situ ditambahin kata itu sebenarnya dalam teks aslinya hanya dikatakan eh, hupo hamartian, jadi di bawah dosa. Ya, tapi pengertiannya adalah manusia punya natur dosa, punya sifat dosa, bawaan dari lahir ya, karena kita keturunan dari Adam dan Hawa ya. Nah, sebenarnya di sini Paulus bukan memunculkan ide baru ya, yang mengatakan bahwa orang Yahudi itu sama dengan orang-orang non-Yahudi. Karena sebenarnya orang Yahudi itu merasa dirinya benar, lebih baik. Mereka itu anak-anak Allah, ya. Kita bisa lihat di dalam perdebatan mereka dengan Tuhan Yesus di dalam Yohanes 8, ya. Mereka tersinggung waktu dikatakan mereka itu berdosa, mereka ada di bawah kuasa dosa, ya. Coba kita lihat ya di dalam Yohanes 8.
Jadi Paulus di sini menjelaskan sebenarnya nggak ada apa-apanya, kita sama aja lah Yahudi non Yahudi ya. Nah, tapi waktu Tuhan Yesus menyatakan ini kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepada Dia, nah lihat nih perhatikan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya loh. Jadi orang Yahudi ini percaya kepada Yesus ya. Tapi waktu mereka dikatakan mereka orang berdosa, wah tersinggung mereka marah. Nah, Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu dari dosa," gitu ya tentunya. Jawab mereka, ini orang yang percaya loh sama Tuhan Yesus, orang Yahudi. "Kami adalah keturunan Abraham. Tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kami akan merdeka? Aku berkata kepadamu," kata Tuhan Yesus, "sesungguhnya setiap orang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di rumah, dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Nah, jawab mereka kepadanya intinya ya. Langsung aja. "Bapa kami adalah Abraham," kata Yesus kepada mereka. "Jikalau sekiranya kamu anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku." Nah, Tuhan Yesus tahu bahwa orang yang Yahudi yang percaya kepada Yesus ini punya ingin membunuh Yesus. Di masa depan mereka akan membawa Tuhan Yesus ke pengadilan, ya Pilatus, dan akhirnya disalib. Nah, di sini dikatakan, lihat nih, eh, bahkan Tuhan Yesus katakan bahwa kalau kamu adalah anak Allah, jikalau Allah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku, ya kan? Tetapi justru mereka ingin membunuh Yesus, jadi mereka adalah anak Allah, ya. Nah, mereka bilang begini nih, kamu mengerjakan pekerjaan Bapakmu sendiri. Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Jadi mereka menganggap mereka anak Allah. Ya, tetapi Yesus mengatakan tidak. Mereka sama aja, mereka orang berdosa kalau nggak bertobat ya mereka anak setan. Ya, oke, kembali ke Roma. Jadi Paulus di sini tidak menyatakan satu apa namanya statement yang baru yang menentang ajaran Yahudi. Ya, enggak. Sebenarnya Paulus di sini mengutip perjanjian lama. Nih, kita lihat ya. Roma 3 ayat 10. Seperti ada tertulis dari mana? Dia tulis dari Mazmur. Ya. Dalam Mazmur 14 ayat 1 sampai 3 dikatakan untuk pemimpin biduan dari Daud. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Ya, Allah memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Jadi Paulus di sini tidak berkata-kata keluar dari dirinya sendiri, tiba-tiba dapat ilham yang baru yang menentang perjanjian lama, ya. Tidak, ya, tetapi dia mengutip Mazmur, ya, Mazmur 14 ayat 1 sampai 3, Mazmur 51 53 ayat 1 sampai 3, ya itu yang Paulus kutip. Oke, makasih Pak Hartono. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Apa artinya semua orang, ini dia. Apa artinya semua orang ada di bawah kuasa dosa? Ya menarik ya. Tapi kadang-kadang kita lihat kenapa Henok, benar Ayub dikatakan orang saleh, ya. Dia mencari Tuhan juga, ya. Takut sama Tuhan. Ya, Pak Basuki, Ya, saya coba menjawab pertanyaan silakan. yang berikutnya adalah semua orang ada di bawah kuasa dosa. Ya, Itu karena semua manusia terlahir dalam keadaan berdosa akibat ketidaktaatan yang diperbuat oleh manusia yang pertama yaitu adalah Adam dan Hawa ya. Jadi ini ya, adalah warisan dan keterwakilan gitu ya. Jadi karena saya manusia ya, saya manusia berdosa dari mulanya Bapak Adam gitu ya. Jadi walaupun mm,
belum melakukan perbuatan dosa gitu ya, seperti bayi yang baru lahir gitu ya, kayak omek ya, itu juga omek juga suaranya suara dosa gitu, akan berbuat Hmm. dosa. Jadi kecenderungan gitu ya untuk berbuat dosa itu karena dia naturnya adalah manusia berdosa gitu ya. Nah, poin yang berikutnya itu karena berada di bawah pengaruh dosa sejak dari awal kehidupan. Jadi Hmm. sama semua orang ada di bawah kuasa dosa adalah satu kondisi manusia yang terlahir setelah berdosa ya. Jadi sudah terlahir sudah berdosa. Jadi kuasa dosa adalah semacam kayak penjajah gitu ya. Jadi Hmm. penjajah yang menguasai hidup seseorang. Jadi dia tidak bisa apa-apa. Jadi harus nurut gitu ya. Karena dia dikuasai gitu ya. Seperti zaman Belanda gitu ya. Punya beras bagus harus diambil gitu ya. Itu seperti Hmm. kayak gitu ya. Kuasa dosa itu adalah orang yang apa ya, orang yang membuat seseorang dia membuat dia itu buta gitu ya. Jadi buta, dia bahkan dia tidak menyadarinya gitu. Nanti kuasa dosa seperti itu ya. Jadi membuat seseorang itu buta gitu ya. Dia lakukan hal yang salah, dia pikir dia benar gitu ya, sambil teriak Allahu Akbar kan gitu ya. Nah, bisa juga gitu lakukan hal yang buruk gitu ya. Itu kuasa dosa yang apa ya? Yang mengikat dia gitu. Jadi dia lakukan hal-hal yang buruk, yang menyakiti orang, malah dia bersuka cita gitu ya, seperti itu ya, senang di atas penderitaan orang gitu ya, dan dia perlu uh, tentu ya perlu darah Yesus Pak itu ya yang sanggup menolong dia dan melepaskan dia. Demikian Pak Basuki. Ya, thank you, Pak. Ya, jadi dosa memang ada dua ya. Satu ya dengan sengaja karena niat jahat ya. Tapi ada juga yang dosa karena tidak mengerti ya. Dia tidak tahu bahwa itu dosa. Ya, seperti yang tadi Bapak kasih contoh tadi, itu orang-orang yang tidak mengerti bahwa dia berbuat dosa. Dia pikir dia berbuat baik. Nah, itu yang seperti Tuhan Yesus katakan bahwa akhir zaman ini nanti ada orang-orang yang akan menganiaya anak-anak Allah dan bahkan menganggap perbuatan mereka itu sedang berbuat bakti kepada Allah dan itu benar-benar terjadi sekarang ya. Jadi mereka pikir mereka berbakti kepada Allah dengan menganiaya orang Kristen misalnya. Nah, itu ketidakmengertian. Makanya firman Tuhan katakan bahkan umat Tuhan bisa binasa loh, karena tidak mengerti kebenaran ya. Jadi 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 itu yang jadi masalah ya. Oke. Tadi ada yang resen ya. Silakan mau tanya. Pak Basuki, Ya apakah suara Pak. saya kedengaran? Dengaran Pak, silakan. Ya Pak, saya urut pendapat sedikit ya nambahkan dengan yang pendahulu. Ya, Ya banyak Pak. manusia yang seperti Pak katakan tadi bahwa dia tidak merasa berdosa ya. Mm-mm. Tapi saya melihat di bawah kuasa dosa itu adalah kebutuhan akan keselamatan. Jika semua orang di bawah dosa, maka semua orang membutuhkan keselamatan. Ya, Nah, inilah bagian kita sebetulnya orang-orang yang percaya Kristus memberitakan bahwa kita orang-orang menyadari orang-orang bahwa kita ini orang berdosa, dia butuh keselamatan. Ya, ya, dan itu yang harus kita katakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus. Yang kedua, saya lihat ketergantungan pada kasih karunia, yaitu perasa ini juga berarti bahwa keselamatan tidak dapat diperoleh melalui perbuatan baik saja, tapi juga membutuhkan yang namanya kasih karunia Tuhan. ya, Nah, itu saya lihat bisa nambahkan sedikit dan ya, saya mau menguatkan saya sendiri juga. Wah, ini saya dapat berkat hari ini. Terima kasih ya. Pak Bas. Makasih Pak Edmond. Oke, jadi betul ya. Jadi kita karena eh, adalah keturunan Adam, maka DNA kita, ya kita punya sifat dosa. Ya, kita mewarisi sifat dosa Adam. Ya, tetapi Tuhan itu adil. Manusia dihukum bukan karena dosa Adam. Bapak, ibu, saya dihukum bukan karena dosa Adam, tapi karena dosa kita sendiri. Ya, kita bisa lihat di dalam Yehezkiel misalnya, di dalam Taurat juga. Ya, kita lihat di dalam Yehezkiel.
Yesaya 18 ayat yang ke-20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi itu ya. Dan ini kalau kita lihat nih, kita lihat Yesaya 18 ayat 20, ya ini banyak ya imam ini merujuk kepada Taurat juga. Ah, ya jadi misalnya nih, ya jadi kita lihat di dalam Bilangan juga Paulus sedang bicara sama Harun, ya siapa yang berdosa dia yang harus tanggung akibatnya. Ya, kita juga lihat di dalam Yeski, mana nih misalnya nih ya, bentar ya. Kita juga lihat misalnya Yeremia 31 deh. Sorry, eh, 2 Tawarik 25 ayat 4 coba ya. 2 Tawarik 25 ayat yang keempat. Ya, jadi 2 Tawarik 25 ayat 4. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hukum Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Ya. Nah, ini juga lari ke hukum Taurat Ulangan 24 ayat 16. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Ya. Yeremia 31 ayat 29 30, pada waktu itu orang tidak akan berkata, ayah-ayah makan buah mentah, gigi anak-anaknya menjadi ngilu, ya. Melainkan setiap orang akan mati karena kesalahannya sendiri. Setiap manusia makan buah mentah, giginya sendiri menjadi ngilu. Nggak mungkin gigi anaknya jadi ngilu ya, nggak nyambung Jack gitu namanya ya. Nah, jadi kalau anak tidak menanggung dosa bapaknya, apalagi dosa Adam dan Hawa, ya. Tetapi manusia mewarisi natur sifat dosa. Makanya setiap orang yang lahir ya dalam keadaan ya memiliki kecenderungan dosa. Nah, tapi dia akan dihukum karena dosanya sendiri, ya. Kira-kira kayak gitu. Oke, kita lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya. Apa artinya Roma 3 ayat 19? Silakan. Kalau boleh jangan Pak Hartono lagi ya. Jangan diborong, Pak. Ya, bagi ke teman-teman yang lain ya. Silakan. Mungkin ada ibu-ibu yang mau jawab. Saya, saya Pak. Silakan Bu Indrayati. Iya, apa artinya Roma 3:19? Hukum Taurat menunjukkan bahwa sekuat apapun mereka berusaha, kebaikan yang mereka lakukan tidak dapat memenuhi kehendak Allah dengan sempurna. Ayat ini memberitahu kita bahwa hukum Taurat menyadarkan kita akan dosa dan membuat kita bertanggung jawab kepada Allah. Dan ayat ini juga menunjukkan bahwa karena itu kita tidak membutuhkan lebih banyak hukum Taurat, melainkan Yesus yang menyediakan jalan menuju kebenaran melalui iman. Itu, Pak. Iya,
Oke. Mungkin ada yang lain mau tambahkan, silakan. Ya, Pak Basuki, Ya, Roma 3-nya menekankan bahwa iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan keselamatan dan pembenaran di hadapan Allah. Itu saja. hmm. Terima kasih. Ya, oke. Jadi dalam Roma 3 ayat 19 ini sebenarnya tidak ada kata hukum Taurat, tetapi hukum saja. Ya, tidak ada kata hukum Taurat di sini ya. Misalnya nih, di sini kan kitab eh, eh, sorry ya sebentar ya. Nah, jadi kita lihat dari yang dari apa terjemahan literal standard version. Di situ disebut bahwa and we have known that as many things as the law says, to those in the law it speaks, that every mouth may be stopped. Nah, jadi intinya eh, bicara soal hukum secara general, ya, secara umum, ya, bahwa eh, semua manusia itu dengan adanya hukum, ya, semua manusia itu jadi bersalah. Jadi kelihatan salahnya dan berada di bawah hukuman Allah. Ya, jadi bukti bahwa manusia itu berdosa adalah dengan melihat hukum. Ya, setiap manusia pasti dia akhirnya dia tidak bisa mentaati hukum. Tadi siapa ya Pak? Siapa tadi Pak Edmond yang bilang ya. Pak Edmond bilang manusia diselamatkan nggak bisa dengan perbuatannya. Ya, tetapi karena kasih karunia Allah, ya betul sekali. Nah, buktinya apa? Ya, buktinya semua manusia punya kecenderungan dosa, ya, nggak bisa lepas dari dosa, perbuatan baik. Jadi nggak ada yang baik lah, kata Tuhan Yesus selain Allah. Ya, nah jadi eh, buktinya dari mana? Lihat aja hukum. Nah, dengan adanya hukum itu menunjukkan bahwa semua manusia sebenarnya sudah jatuh, gagal. Ya, hukum apapun lah, ya hukum apa namanya, hukum sosial yang nggak tertulis, hukum adat, hukum eh, apa undang-undang juga di negara ya, undang-undang pidana, undang-undang perdata, dan satu lagi hukum di dalam hati kita, hati nurani kita. Ya, kita juga seperti yang Paulus katakan di Roma 7 ya, maunya sih berbuat baik tapi gak bisa, gagal dulu. Ya, itu menunjukkan ya itu tadi karena kita ada di bawah dosa atau tepatnya kita ada di bawah kuasa dosa ya. Nah, itu akibatnya seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah karena semua manusia berbuat dosa ya. Oke, itu maksudnya Roma 3 ayat yang ke-19. Oke. Nah, kita lanjut ya pertanyaan yang keempat deh langsung ya. Ini cepat sekali ini ya, nggak apa namanya? Nggak rumit ya. Jelas. Apa artinya Roma 3 ayat 20? Silakan. Saya boleh, Pak. Boleh, Bu. Waduh. Ya, apa artinya Roma 3 ayat 20? Ini menyatakan bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan manusia untuk menyelesaikan masalah dosanya tanpa pertolongan Tuhan. Coba. Iya, iya. Oke, Bu Indrayanti, thank you. Ada lagi yang lain mungkin mau tambahkan? Pak Basuki, Ya, aku izin. lihat Silakan. di versi NLT ini seperti berkaitan begitu ya. Hukum Hmm. itu menunjukkan bahwa tidak ada orang, tidak ada seorang pun yang dinyatakan maksudnya tidak ada seorang pun yang dinyatakan tidak berdosa gitu ya. Maksudnya semua orang berdosa gitu. Tapi Hmm. sekaligus orang-orang juga tidak seorang pun juga dibenarkan gitu dengan melakukan hukum Taurat gitu. Maksudnya gimana tuh? Kan kalau melakukan hukum Maksudnya Taurat bener dong.
Bukan, bukan. Maksudnya gini, eh, kan dia apa? Maksudnya semua manusia jatuh dalam dosa, begitu Iya. ya. Tapi Mm-mm. dia nggak bisa dibenarkan hanya dengan melakukan hukum Taurat semata, begitu. Hmm. Mm-mm. Ya, maksudnya ya sama seperti yang ini. Roma Iya. 3:20 katakan sebab tidak Mm-mm. seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Mm-mm. Loh, padahal kan melakukan hukum Taurat benar ya. Mm-mm. Kok bisa salah gitu loh. Gimana ya? Karena anugerah Allah aja yang membenarkan kita, begitu. Iya, Nggak semata-mata hanya melakukan, gimana ya jelasnya, semata-mata melakukan hukum aja gitu. Tapi eh, anugerah Allah aja gitu yang membuat kita oke. dibenarkan gitu. Sekarang anugerah Allah buat siapa? Buat orang berdosa. Semua orang berdosa. Jadi anugerah Allah Iya, buat semua orang dong ya. iya, iya, Anugerah Allah buat semua orang. Tapi iya, nggak semua orang selamat. iya. Kenapa? Karena tidak mau percaya. Iya, Mm-mm. karena dia lebih menyukai apa ya hawa nafsunya apa menuruti keinginan daging, menuruti hawa nafsunya sehingga tidak menerima Kristus ya sehingga menolak Kristus itu yang membuat manusia binasa ya. Padahal kasih karunia diberikan kepada semua orang ya. Kita bisa tahu dari mana? Yohanes 3 ayat 16 sampai yang ke 19. Nih, ya kan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setiap orang. Jadi artinya siapapun. Jadi artinya anugerah Allah diberikan kepada semua orang. Nah, tetapi kenapa nggak semua orang selamat? Nah, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, tetap ada di bawah hukuman ya. Jadi waktu kita percaya kepada Yesus, kita dilepaskan dari hukuman, dari neraka di dunia ini ya. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang. Ya, jadi mereka lebih menyukai. Jadi alasannya sebenarnya orang nggak selamat bukan ya nggak ada yang bisa selamat dengan kekuatan sendiri. Tetapi masalahnya mereka lebih menyukai dosa, lebih menyukai hidup dalam dosa daripada apa namanya datang kepada Kristus, ya, menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Ini yang binasa, ya, karena mereka nggak suka sama terang. Mereka lebih menyukai kegelapan, ya. Itu alasannya. Oke, nah sekarang kembali ke Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan. Nah, ini di sini Paulus sedang apa ya berargumen menolak pandangan orang Yahudi sampai hari ini. Ya, Bapak Ibu kalau tahu yang namanya Ben Shapiro, ya klik aja di internet. Ben Shapiro, ya Ben Shapiro, ya dia itu seorang yang bright ya, pinter. Dia seorang apologet, apologet Yahudi ya. Dia pernah bikin statement bahwa dia adalah orang benar dan dia melakukan semua hukum Taurat percis seperti yang Tuhan Yesus apa ketemu orang muda yang datang kepada Tuhan Yesus ya.
bertanya, bagaimana supaya saya masuk surga? Oh, taati orang tua, lakukan semua perintah hukum Taurat. Oh, aku sudah lakukan semuanya sejak muda. Nah, itu. Ya, jadi mereka menganggap bahwa mereka dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Mereka mentaati hukum Taurat. Nah, bagaimana menjelaskan dengan ayat ini? Ada yang mau coba jelaskan? Pak, dalam Ya, Pak Antoni. halo, dalam Ya, melakukan ya hukum silakan. itu selalu aturan-aturan tanpa kasih, Pak. Hmm, Jadi ketika melakukan segala sesuatu tanpa kasih, ya akhirnya jadi dosa ya. Ketika hmm. kita mengatakan kebenaran tanpa kasih juga, akhirnya kita jatuh dalam dosa. Seperti itu sih, Pak. Maksudnya melakukan kebenaran tanpa kasih apa, Pak? Ya misalnya ketika kita ya di dalam eh, kantor atau di dalam rumah tangga ya, ketika kita juga mengatakan firman, jangan ini, lakukan ini. Tapi kalau dasarnya nggak dengan hati kita mengasihi dia, ya ini bisa masuk dalam ketidakbenaran juga sih, Pak. Iya, jadi ya itu legalisme namanya. Dan sebenarnya itu juga di dalam perjanjian lama eh, Nabi Musa juga mengajarkan seperti itu ya, bahwa hukum yang terutama itu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan. Itu yang dikutip Tuhan Yesus. Ya, jadi eh, orang Yahudi juga ngerti itu, tapi itu nggak menyelamatkan. Melakukan hukum Taurat dengan kasih pun nggak menyelamatkan. Ya, jadi ada orang-orang Yahudi yang Bapak Ibu kalau lihat ya misalnya kabat.org ya, kabat.org ya. Kabat.org itu adalah websitenya orang-orang Jewish ya Yahudi, agama Yahudi ya. Para rabi yang ngisi di situ tulisan. Nah, di situ mereka mengajarkan tuh tentang kasih juga, melakukan hukum Taurat karena mengasihi Allah ya. Mereka ikat tuh Bapak Ibu kalau lihat ya, namanya tefilin ya. Itu di kepala tuh diikat yang hitam tuh. Nah, itu tanda itu yang dibilang kalau antikris kan itu mengikat tanda binatang itu ya, antikris di kepala dan di tangan. Tetapi sebenarnya orang Yahudi itu ikat di kepala kain hitam dan di tangan tanda hitam terus ada kotak hitam. Kotak hitam itu adalah apa? Taurat, perintah Allah di kepala. Mereka ikat di kepala artinya apa? Mereka penuhi pikiran mereka dengan firman Tuhan di tangan, diikat di tangan. Artinya apa? Mereka komit untuk melakukannya. Bahkan mereka gantungkan di pintu atas kanan ya. Waktu mereka keluar rumah, mereka pegang itu, mereka cium. Artinya apa? Mereka mencintai firman. Ya. Jadi mereka lakukan firman Tuhan karena mengasihi firman. Tapi Paulus di sini katakan, walaupun kamu lakukan itu, tetap nggak selamat. Nah, ini yang di sini Paulus ini benar-benar berseberangan mulai dengan orang Yahudi. Ya, jadi ajaran Yahudi mereka, sorry, Paulus menolak pandangan itu. Jadi mau melakukan hukum Taurat dengan kasih, apalagi tanpa kasih, ya, ya nggak menyelamatkan. Iya, Gitu. Justru oleh hukum Taurat, nah ini, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi kalau gitu buat apa diberi hukum Taurat sama Tuhan? ya izin menjawab Pak. Silakan, Pak. Eh, ya ini mohon izin. Jadi
opini saya, hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa, bukan memberi kekuatan untuk mengatasi dosa. Jadi hukum Taurat itu hanya menunjukkan dosa. Tidak ada orang yang bisa apa dibenarkan di hadapan Allah dengan ketaatan kepada hukum Taurat. Jadi keselamatan ini tidak dapat dicapai oleh usaha manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi pada ayat yang ke-19 ya. Tapi eh, ada keselamatan melalui usaha apa? Hanya keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman yang Hmm. di Roma 21 sampai 26 itu. Hmm. Begitu Pak Dodi. Iya, thank you Pak Elisa. Iya betul. Jadi hukum Taurat, ya memang ini perintah ya dari Tuhan dan perintah Tuhan itu baik, ya benar. Tetapi dengan perintah itu justru orang jadi mengenal dosa. Dengan adanya hukum-hukum itu mereka baru tahu manusia, dengan adanya hukum manusia tahu adanya pelanggaran kan, pelanggaran hukum. Kalau nggak ada hukum bagaimana bisa tahu ada pelanggaran hukum? Ya, sama juga dengan hukum Taurat. Dengan adanya hukum Taurat, maka manusia bisa tahu adanya dosa, ya, menyimpang, meleset dari perintah Tuhan. Itu namanya dosa, hamartia. Ya, jadi eh, hukum Taurat itu tidak bisa membuat orang kepada kebenaran. Ya, tapi justru hukum Taurat semakin menunjukkan manusia punya dosa. Ya, jadi ini justru ini berbalik atau ya sepertinya bertentangan dengan ajaran agama Yahudi dalam Perjanjian Lama. Ya, kalau kamu lakukan ini benar, tapi justru semakin dilakukan, semakin dilihat kita nggak benar, nggak bisa. Ya, tapi bagaimana dengan, nah, tetapi gini, eh, ya sama seperti orang yang di Lukas 18 ini ya, ya ayat 9. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar, nah ini Yesus mengatakan perumpamaan ini, ya. Nah ini adalah orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain itu adalah ciri orang Yahudi sampai hari ini. Ya, mereka menganggap mereka keturunan Abraham, mereka orang benar, mereka anak Allah dan memandang rendah semua orang lain. Ya, kafir. Ya, kayak gitu. Jadi istilah kafir itu sebenarnya ya meniru meniru kebiasaan orang Yahudi atau kepercayaan orang Yahudi. Ya, bahwa orang-orang yang di luar Yahudi itu kafir. Ya, tidak mengenal Allah yang benar, hanya mereka mengenal Allah yang benar. Jadi hanya mereka yang selamat. Nah, justru Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini. Ya, ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Nah, ini dibandingin. Ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ini orang Farisi ini orang Farisi yang benar. Pemungut cukai ini bukan hanya pendosa, tetapi pengkhianat bangsa. Jadi kalau sekedar pendosa ya ya pendosa lah biasa ya pendosa orang-orang biasa juga orang Yahudi biasa juga bisa berdosa. Orang Farisi juga akui itu. Nggak semua orang Yahudi semuanya sekalipun semuanya orang Farisi nggak semuanya benar seperti yang digambarkan dalam Lukas 18:11 ini. Ya, tetapi banyak juga orang Farisi yang munafik, ya, itu berdosa. Tetapi masih lebih mending orang Farisi yang munafik menurut pandangan mereka dibanding pemungut cukai. Kenapa? Karena pemungut cukai ini adalah orang Yahudi juga, tapi mereka bekerja kepada penjajah Romawi untuk memungut pajak kepada orang Yahudi sendiri. Nah, kenapa bukan orang Romawi yang memungut pajak? Kenapa dipakai orang Yahudi? Karena begini, Bapak Ibu, orang Yahudi itu
Rada-rada mirip orang Chinese zaman dulu ya, bukan Chinese zaman sekarang. Kalau Chinese zaman sekarang nih, waduh, kita lihat ya flexing-flexing ya di Instagram, pamer-pamer kekayaan gitu ya, crazy rich kayak begitu ya. Tetapi orang Chinese zaman dulu itu tuh nggak kelihatan kayanya. Ya, saya dulu pernah ya, waktu saya dulu kerja di pabrik garment ini udah 20, wah 20-an tahun yang lalu ya. Lebih loh, 30 tahun yang lalu. Saya ke daerah Surabaya. Nah itu saya mau negosiasi tempat buat baju waktu itu saya pegang merek beberapa merek gitu ya. Nah terus kemudian ketemu sama yang punya eh, toko toko apa namanya jualan pakaian itu besar ya gitu ya kayak kayak superstore deh waktu itu gede deh ya besar. Nah saya tunggu akhirnya datang gitu bosnya yang punya toko. Saya kaget pakai sendal jepit, pakai kaos kutang ya. Biasa celana biasa panjang gitu ya. Jadi kaos putih, celana kaos putih gitu ya. Kaos daleman gitu. Udah datang begitu aja. Saya tanya, saya bilang sama sama sales manager saya, "Ini bosnya." "Iya, Pak, ini yang punya." Kaget ya. Saya juga nggak nyangka gitu. Jadi begitu sederhana. Nah ini tipikal orang Chinese zaman dulu tuh begitu, ya, nggak kelihatan, ya, kayaknya sangat sederhana, ya. Nah orang Yahudi tuh kayak begitu, nggak kelihatan kayaknya. Nah yang bisa tahu orang Yahudi itu kaya, yang mana miskin, yaitu orang Yahudi sendiri. Nah karena itu uh, pemerintah Romawi pada zaman itu merekrut orang-orang Yahudi juga. Ya, karena mereka yang bisa mendeteksi orang kaya Yahudi mana, orang-orang miskin yang mana gitu orang Yahudi ya. Nah, jadi makanya pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat ya, orang-orang Yahudi. Ya, sangat dibenci, sangat rendah karena demi uang menjual orang-orang sebangsanya sendiri. Ya, pengkhianat. Jadi itu pendosa besar itu. Nah, Tuhan Yesus membandingkan orang Farisi yang benar loh, yang saleh, bukan orang Farisi yang munafik dengan pemungut cukai. Nah, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur karena aku tidak sama seperti semua orang." Bandingin, Pak. Ya, apa kita lebih saleh dari dia? Ya, bukan perampok, oke kita bukan perampok. Bukan orang lalim, ya kita nggak kejam lah sama ya kayak dia. Bukan pezina, oke lah, bukan pezina semua. Bukan juga pemungut cukai, iya. Nah, sekarang coba kita lihat. Apa kita seperti dia? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Coba Bapak Ibu, siapa yang puasa 2 kali seminggu? Ya. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Ya, jadi dia orang yang saleh nih. Ya. Tetapi pemungut. Nah, terus kemudian ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya. Jadi pemungut cukai ini, yang pendosa besar, pengkhianat ini, dia itu tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya. Lihat. Bapak Ibu, dia memukul diri bukan di tempat rahasia loh. Di bait Allah, ya, entah di sinagog, entah di bait suci, di mana banyak orang di situ. Dan orang-orang melihat dia memukul-mukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Ini, ya, ini yang dia lakukan. Aku berkata kepadamu, orang ini, pemungut cukai ini pulang ke rumah sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain, yaitu orang Farisi yang saleh itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi, ini yang membuat kita selamat. Pada saat kita sadar, kita butuh bukan hanya God grace, kasih karunia, tapi juga kita butuh God's mercy ini. Karena itu, kita diingatkan oleh penulis kitab Ibrani, kita perlu terus-menerus, ya. Kita orang Kristen yang benar adalah orang yang sadar dia selalu butuh bukan hanya kasih karunia Tuhan, tetapi kemurahan Tuhan. Ya. Ibrani 4 ayat 16.
Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Di sini kata kerjanya Bapak Ibu kalau lihat ya. Ini kata kerjanya adalah present tense. Ya, ya, sebentar. Ya. Ini merupakan kata eh, present, dikatakan present, middle passive, subjunctive. Artinya ini adalah habitually. Ini adalah gaya hidup kita. Ya, marilah kita jadikan ini satu kebiasaan gaya hidup untuk terus menghampiri tahta kasih karunia Allah. Ya. Supaya apa? Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia. Ya, di sini dikatakan menerima rahmat. Ya, jadi kalau di sini kita lihat rahmat di sini ini God's mercy, kasih karunia. Ya, kita tahu lah kasih karunia ya. Grace. Jadi kita perlu God's mercy and God's grace. Ya, inilah pertolongan kita. Ya, dari situlah kita mendapat pertolongan kita, dari kemurahan Tuhan, dari kasih karunia Tuhan. Ya, jadi Tuhan ingatkan, orang yang selamat itu orang yang beriman. Orang yang beriman bukan hanya percaya enggak. Dia sadar, dia lemah, dan dia sangat butuh kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Karena itu dia tidak akan jemu-jemu berdoa, karena itu dia akan rajin belajar firman Tuhan seperti Bapak Ibu semuanya ini. Ya, pagi-pagi ikut Korang Deo, pagi-pagi cari wajah Tuhan karena dia sadar, karena kita sadar kita perlu God grace, tapi bukan hanya God grace, tapi God's mercy. Ya, seperti pemungut cukai tadi. Ya, dia memohon belas kasihan Tuhan. Karena itu dia dibenarkan Allah. Dan kelihatan kok orang yang butuh kasih karunia dan kemurahan Tuhan, dia nggak petantang-petenteng. Ya, dia juga nggak membanggakan apa yang dia punya. Ya, orang pemungut cukai ini kan orang yang kaya banget, terkenal, ya kan? Tetapi dia nggak malu. Ya, banyak kita kadang kalau di ibadah aja maju ke depan altar call, angkat tangan aja malu rasanya, ya kan? Lihat kiri, lihat kanan dulu. Ya, tetapi ini nggak peduli apa kata orang. Yang penting apa kata Tuhan. Ya, sehingga dia memukul-mukul dirinya. Itu bukan cuma pukul begini loh ya, pakai tangan tebak, tapi mengepalkan tangannya dan meninju dirinya sendiri itu sebenarnya bahasa asli. Ya, itu tanda penyesalan yang sangat ya. Dan mungkin kalau zaman dulu orang-orang punya handphone gitu ya, punya Instagram, begitu lihat kan itu orang rame banyak di situ. Begitu lihat pemungut cukai kayak begitu langsung foto tuh, cekrek, masukin Instagram. Wah ini pemungut cukai yang begitu terkenal ini nggak tahu malu nih pukul-pukul dada, ya nangis-nangis, ya dia nggak peduli kata orang, ya dia ngomongin orang. Yang penting jangan di ngomongin Tuhan yang jelek, ya sehingga dia bertobat benar-benar. Nah, orang kayak begitu menyesal, ya begitu dia benar-benar nggak malu dan memohon belas kasihan Tuhan, pasti orang itu cepat atau lambat pasti akan bertobat. Ya. Oke, jadi kembali ke pembahasan kita. Nah itu, jadi orang tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru lewat hukum Taurat itu, bahkan dari semua hukum yang ada, semakin manusia kelihatan bahwa mereka ini adalah pendosa. Ya, jadi Roma 3:20 ini berkaitan dengan Roma 3:19 ya, yang menegaskan bahwa hukum Taurat dan semua hukum sipil, semua etika umum, semua agama di dunia tidak dapat membuat manusia hidup benar dengan perintah-perintah, tidak bisa. Ya, tidak bisa membuat manusia hidup benar dan berkenan kepada Allah. Sebaliknya, hukum-hukum itu menunjukkan kepada semua manusia bahwa manusia itu berdosa dan tidak dapat bebas dari dosa. Ya. Nah, kedua,
Manusia dibenarkan karena imannya kepada Tuhan dan karena belas kasihan Allah. Dan ini bukan sebenarnya bukan juga walaupun orang Yahudi pasti menentang ya, bukan cuma zamannya Yesus di dunia waktu itu. Tetapi sampai sekarang juga orang Yahudi bilang enggak, kami nggak butuh. Yesus itu nggak benar, ya. Kami bisa benar kok dengan hukum Taurat. Mereka sangat membanggakan hukum Taurat, tapi mereka lupa sebenarnya apa yang diajarkan oleh Tanakh atau Taurat mereka atau Alkitab Perjanjian Lama. Kenapa? Karena di dalam Mazmur ya 143 ayat 2 nanti saya kasih PPT-nya. Ayub 25 ayat 4 sampai 6. Yesaya 64 ayat 6. Terutama Yesaya 64 ayat 6 katakan bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Ya, Yesaya 64 ayat 6 nih. Coba lihat. Yesaya 64 ayat yang ke-6 kan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan, bayangin. Ya. Jadi begitu orang Yahudi, Farisi tadi begitu bangga, begitu bersyukur dengan kesalehannya, dia lupa di dalam Yesaya 4 ayat 6 katakan bahwa kesalehan kita nggak menyelamatkan kita. Karena kesalehan kita itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Ya, nah di dalam LAI disebut kain kotor ya di sini ya. Tetapi sebenarnya bukan itu kain kotor. Ya. Kotor kalau kita lihat apa sih kain kotor di sini? Kain kotor di sini sebenarnya dari bahasa Yunani itu adalah, nah ini ya, tame katanya nih. Filthy rags, kain kotor. Sebenarnya kain kotor di sini adalah it. Ya. It ini sebenarnya adalah the menstrual flux as periodical. Ya, jadi ini adalah kain yang eh, dipakai oleh perempuan-perempuan pada saat menstruasi. Ya, karena zaman dulu tidak ada Kleenex, tidak ada Softex, ya, jadi pakai kain yang kemudian dicuci lagi, ya. Nah, kalau di dalam Alkitab TB2 sudah diperbaiki, ya, terjemahan ini bukan kain kotor lagi, tetapi demikianlah kami sekalian seperti orang najis dan segala kesalehan kami seperti kain haid, ya, kain haid. Jadi uh, seperti itu loh kotornya. Dan perempuan yang haid setelah bersih haidnya 7 hari baru setelah itu baru boleh datang ke bait suci. Bayangin begitu kotornya, ya. Dan itu seperti itulah gambaran kesalehan manusia. Jadi mana mungkin dengan kesalehan manusia manusia bisa selamat, ya. Karena eh, kita perlu penebus, kita perlu darah Yesus yang menyucikan kita. Kita butuh kasih karunia, itu kasih karunia. Tapi bukan hanya itu, kita butuh kemurahan. Jadi jangan kita pikir kita klaim, ayo darah Yesus menyucikan kita. Enggak, bukan begitu sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar adalah seperti pemungut cukai tadi. Ya, walaupun kita tahu darah Yesus menebus dosa kita. Tapi kalau kita ingat betapa menderitanya Yesus di kayu salib, betapa sakitnya itu dan dia rela tanggung. Ya, waduh, kita akan begitu bersyukur. Ya, kita akan benar-benar sadar betapa kita butuh ya. Dosa kita itu begitu parahnya sehingga Yesus harus bayar dengan harga yang begitu mahal. Maka kita akan benar-benar benci dosa, malu sama dosa. Ya, kita akan sungguh-sungguh bertobat. Nah, itu orang yang sadar bahwa dia butuh belas kasihan Tuhan. Oke. Ya, nah kesimpulannya apa nih yang kita dapat? Ya, jadi kembali iman itu selalu tidak lepas dari
eh, dia butuh ya belas kasihan kemurahan Tuhan dan juga otomatis manifestasinya ya pertobatan dan ketaatan. Nah, sekarang pesan firman Tuhan yang kita dapat dari perikop ini apa sih? Silakan ada yang mau sharing apa yang didapat dari sini? Saya, Pak. Silakan Bu. Dengan judulnya saja, Pak, judul perikop itu bahwa semua manusia adalah orang berdosa. Iya, Itu saja. oke. Satu, kesimpulannya semua manusia berdosa. Iya, apalagi? Boleh saya, Pak? Silakan, silakan. Tanpa penebusan, Iya, tanpa penebusan Tuhan Yesus, kita tuh tidak ada apa-apanya. iya. Tanpa darah Yesus, tanpa penebusan Yesus. Saya Pak, Ya, silakan. ya karena kasih karunia dari Tuhan ya buat kita, maka kita dimampukan, kita diselamatkan. Iya, Tanpa kasih karunia kita tidak bisa berbuat apa dan tidak bisa apa-apa. Gitu. iya. Dia justru kasih karunia ini betul. Ya, itu memampukan kita hidup benar. Itu gunanya kasih karunia. Ya. Dan kita perlu belas kasihan Tuhan. Tujuannya untuk menyadarkan kita bahwa kita ini, yaitu tadi seperti kain kotor. Betapa dosanya kita. Kita gini loh, dosa itu apa sih intinya? Intinya dosa itu gini Bu. Ah, dosa itu adalah tahu ada Tuhan, tapi nggak peduli. Itu akar dosa. Tahu ada Tuhan, tapi nggak peduli. Itu yang dilakukan Hawa. Itu yang dilakukan Adam. Tahu perintah Tuhan, tahu ada Tuhan, tapi nggak peduli. Tetap makan. Itu dosa. Ya, itu akar dosa. Itu pemberontakan. Oke, silakan Pak. Siapa Ibu Ivon Talume Pak? Ya, terima kasih. Saya cuma mau menyaksikan, saya sangat diberkati dengan kain kotor ini ya. Hmm. Karena saya pernah melakukan dosa, saya bukan berzina, saya tidak berselingkuh, tapi ada ketidaktepatan, ada hal-hal yang saya buat, kayaknya saya lalai, saya diperlihatkan, saya pakai pakaian kotor, pakai ya seperti ya wanita kalau datang bulan, padahal Hmm. saya sudah menepus. Jadi Hmm. saya bangun, saya diingatkan Roh Kudus, kamu harus bersih. Aduh, saya bersyukur jadi pas kain kotor ini ya itu waktu itu saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian jikalau saya melakukan ketidaktepatan lagi, Tuhan ingatkan, saya pakai pakaian kotor compang-camping dan Tuhan Hmm. perlihatkan lagi berdoa ada orang pakai pakaian putih bersih berkerudung putih. Nah, Hmm. diperlihatkan di saya. Lalu saya gini, oh saya harus bersih, harus menanggalkan dosa-dosa saya. Itu Hmm. yang saya saksikan bahwa Tuhan sering menegur saya Hmm. lewat penglihatan kalau saya berbuat salah, saya berbuat dosa. Terima Ya, kasih Pak terima Basuki. kasih Bu Ivon buat kesaksiannya. Luar biasa. Silakan Pak Adi. Pak Adi Rumpak. Silakan Pak. Ya, Bapak kan tadi membahas tentang manusia semua berdosa kan? Ya. Ya, ada satu pengalaman yang saya lihat di satu gereja kami di Palopo dulu. Hmm. Ada seorang ibu kan, setiap perjamuan kudus tidak mau mengambil perjamuan kudus. Jadi saya tanya, kenapa Bu tidak mau mengambil perjamuan kudus? Saya belum bisa layak makan darah Tuhan dengan minum darah Tuhan dengan daging Tuhan. Kenapa Bu? Karena saya masih kepahitan sama saudara, tetangga, semua. Jadi itu setiap perjamuan kudus. Di sini saya belajar bahwa banyak orang memahami tentang perjamuan kudus, tapi asal aja. Tapi masih ada kepahitan sama orang, masih ada dosa sama orang, maksudnya dendam kan? Ya maksudnya mungkin dia simpan. Jadi saya belajar bahwa Bapak kan tadi membahas tentang pengampunan dosa. Dia tidak layak, bilang saya tidak layak Pak makan. Saya datangi, saya datang. Kenapa? Ada apa? Kecuali waktu Tuhan tegur dia, kamu harus
mengampuni kalau yang menyakiti kamu. Kamu harus lepaskan pengampunan. Kamu lepaskan semua yang menyakiti kamu, walaupun sakit tapi kamu datang. Dia datangi. Jadi heran itu orang. Dia bilang, kenapa ada ibu datang minta maaf? Lah bukan bapak ibu yang salah, saya yang salah. Jadi dia bilang, saya mau minta maaf sama kamu, saya minta. Akhirnya waktu hari gereja ketujuh, hari minggu ketujuh dia langsung ambil perjamuan kudus dengan saya sampingku. Kenapa Bu baru ambilan? Saya apa yang Pak Ardi sampaikan itu yang Pak Ardi tanya sama saya. Disitulah saya Tuhan merasakan bahwa kita ini gampang aja mengambil perjamuan kudus, tapi banyak dendam, sakit hati sama orang lain. Nah di situ saya belajar bahwa saya kalau masih ada, jujur saja Pak, kalau saya masih ada kepahitan, maksudnya ada yang salah dalam diri saya, tidak juga ambil itu Pak. Di situ saya belajar bahwa perjamuan kudus itu bukan segampang. Bukan kita nggak makan aja, tapi masih banyak yang kita masih benahi dalam diri, hidup kita, dalam diri kita. Itu sih saya belajar Pak, bahwa Pak Ya, Basuki tadi kan, Pak betul, Basuki bahwa tentang pengampunan betul. dosa. Kita mengampuni, Tuhan ampuni saya, tapi dalam hati kita belum ada beres. Hmm, Jadi saya ibu yang saya mau sampaikan bahwa perjamuan kudus itu tidak sembarang. Kadang-kadang kan pagi-pagi kita makan darah Yesus, minum darah Yesus, makan tubuh Yesus, minum darah Yesus, tapi masih ada dalam diri kita yang belum kita ampuni. Itu saya iya, belajar ibu itu luar biasa. Ulang bu iya, ibu ajar saya. Jadi iya. itu sih saya mau bagi. Terima kasih Pak Barsuki, luar biasa Kasih, pengajarannya. Saya diberkati. ya Pak Adi. Pak Adi. Jadi betul sekali ya. Kita harus makan perjamuan kudus itu dengan cara yang pantas ya. Ya, jadi kalau kita eh, menyimpan dosa ya, karena gini, itu kan sakramen ya. Eh, Sakramen buat kita orang Kristen ada dua. Sakramen baptisan, sakramen perjamuan kudus. Sakramen itu bukan hanya upacara, itu perintah, tapi itu juga disebut eh, perintah suci. Sakramen itu perintah suci, artinya ya. Dan semua perintah Tuhan itu tidak ada yang cuma sekedar upacara basa-basi. Enggak. Semua perintah Tuhan kalau kita lakukan, kita akan diberkati. Kalau kita nggak lakukan perintah Tuhan, kita akan kena hukum, ya, dosa, gitu ya. Nah, jadi dalam eh, makanya kita lihat di dalam sakramen baptisan, kita lihat juga Bapak Ibu mungkin pernah lihat di YouTube, ya, kita juga di SPK juga pernah berapa kali kejadian, ya, pada saat dibaptis justru terjadi manifestasi, ya, orang dilepaskan dari dosa, dari kuasa kegelapan, terus kemudian juga ada apa namanya mereka melihat gitu ya, dapat penglihatan bagaimana kolam renang itu menjadi darah ya, dan kemudian dia dibasuh menjadi putih begitu keluar dari air itu. Ya, ini menunjukkan bahwa waktu kita melakukan perintah suci ini, sakramen ini dengan cara yang benar, kita diberkati. Ya, kita akan mengalami berkat janji Tuhan. Tapi kalau kita lakukan dengan cara yang nggak benar, Bapak Ibu lihat perjamuan kudus ya, Roma 11, ada perselisihan, ada egois, ya, makanya Paulus bilang nggak heran banyak di antara kalian yang sakit, bahkan yang mati, ya, ada kutuknya, ada hukumannya. Ya, kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan cara yang tidak benar. Makanya kalau baptisan janganlah dirubah-rubah, ya sudah, baptis itu artinya baptizo, diselam, ya sudah, selam saja, taat ya, nggak usah berdebat lagi ya macam-macam gitu ya Pak. Ya tapi ya sudah, ikutin saja, ya itu namanya perintah suci, ya kita harus ikuti dengan apa adanya, ya seliteral mungkin, ya kita akan diberkati kalau kita ikuti itu dengan eh, eh, apa adanya ya. Nah, sama juga ya seperti yang tadi Pak Adi saksikan di ibadah kami di dua bahasa di industri Mandarin juga pernah satu kali dalam perjamuan kudus ada seorang ibu yang tiba-tiba lari ya, datangi satu orang di ibadah itu juga lalu minta ampun sama dia karena dia terkejut. Jadi waktu makan perjamuan kudus itu, nah banyak orang yang tadi Pak Adi bilang nggak sadar gitu ya, makan aja. Ya, padahal ada kepahitan di dalam hatinya. Hati-hati. Ya. Jadi waktu dia makan di dalam hosti perjamuan kudus itu ada tulisan firman Tuhan. Ya. Jadi begitu dia dia ambil kan dibagi gitu ya. Dia nggak bisa milih kan dia dapat. Nah, tulisannya itu adalah
Jikalau kamu tidak mengampuni saudara kamu dengan segenap hati, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kamu. Kaget dia. Ya, langsung dia lari ke temennya itu yang dia temennya itu musuhnya dia ya, yang suka ya pokoknya ribut lah gitu ya. Kaget waktu lihat dia lari, pikir mau pukul dia gitu ya. Dia agak gini tapi dia langsung datang, dia minta maaf sama orang itu. Ya, dia berdamai sama orang itu dan kemudian sama saudara seiman itu, terus kemudian baru makan perjamuan kudusnya. Jadi eh, itu juga doa yang Tuhan Yesus ajarkan ya buat semua pengikutnya ya. Nah, kan doa Bapa kami yang kita ucapkan tiap hari, ampunilah kami segala dosa kami, segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lihat, jadi Tuhan atau kita confess bahwa Tuhan akan mengampuni kita sebanyak kita mengampuni orang lain. Jadi kalau kita tidak mengampuni orang lain, atau kita setengah-setengah mengampuni orang, ya dosa kita juga tetap ada, nggak beres. Karena sebagaimana kita mengampuni orang, demikian Tuhan mengampuni kita. Kalau kita ngampuni seprapat, ya dosa kita juga diampuni seprapat. Kita mengampuni aja, artinya ya kita nggak selamat gitu loh. Kita nggak beres. Makanya perumpamaan orang yang berhutang kepada raja itu kan, yang 1000 apa, 10.000 talenta itu ya, bandingin dengan orang lain berhutang kepada orang itu 100 dinar, itu kan jauh banget gitu. Ya, seperti itulah hutang kita kepada Tuhan dibanding kesalahan orang kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang, Bapa di surga tidak akan mengampuni kita. Ya, jadi betapa penting kita ingat ini ya, eh, 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 pengampunan dari Tuhan dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Oke, nah jadi ah, apa yang kita dapat lagi nih dari pesan firman Tuhan hari ini? Satu, iya betul semua manusia ya, seperti yang Ibu Ripka bilang tadi, baik Yahudi, non-Yahudi sama-sama di bawah kuasa dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, semua hukum yang ada di dunia, baik hukum agama, hukum negara, suara hati, itu membuktikan bahwa semua manusia tidak dapat mentaatinya. Ya, kita sering berapa kali coba kita cek berapa kali kita melanggar suara hati kita. Pengen berbuat ini tetapi enggak lakukan. Ya. Nah, firman Tuhan berkata, barang siapa tahu bagaimana harus berbuat baik tapi tidak melakukannya itu dosa. Jadi kita sudah berbuat dosa pada pada saat tahu harus bagaimana berbuat baik tapi tidak lakukan. Ya. Nah, jadi eh, semua itu menunjukkan bahwa kita tidak dapat hidup benar, bahwa manusia tidak terlepas dari dosa, tidak dapat terlepas dari dosa. Karena itu semua manusia tidak dapat mengelak ya atau tidak dapat beralasan bahwa dia tidak bersalah saat di hadapan penghakiman Allah. Ya, justru hukum hukum yang ada di dunia ini ya itu yang akan membuktikan ya dan kita sadari itu benar-benar. Jadi bukan termasuk dosa yang kita tidak sadari, ada dosa yang kita tidak sadari ya. Tetapi dosa yang kita sadari itu udah banyak banget ya. Dan kita nggak bisa sangkali itu di hadapan tahta penghakiman Tuhan nanti. Ya. Jadi selama hari ini masih disebut hari ini, ya masih sekarang nih. Nah, tahta Tuhan itu masih tahta kasih karunia. Datanglah, karena besok kita nggak tahu apa yang terjadi dengan kita. Pada saat kita meninggal, itu bisa sewaktu-waktu, kapan aja. Tahta Tuhan udah bukan tahta kasih karunia lagi, tapi tahta penghakiman. Ya. Nah, yang berikutnya, hal ini juga hendaknya membuat kita sadar bahwa tanpa kemurahan dan belas kasihan Tuhan, jadi God mercy dan God grace, ya untuk menolong atau menebus kita dari dosa, kita tidak mungkin lepas dari jerat dosa. Jadi kita butuh God grace dan God mercy. Ya, oke. Yang berikutnya, betapa kita semestinya bersyukur atas darah Yesus yang tercurah untuk menebus kita dari dosa. Sehingga wajar kalau kita rindu menjadi penurut-penurut Allah sebagai anak-anaknya yang kekasih. Ini adalah iman yang benar. Ya, kalau kita rindu, taat, kita menyesali dosa-dosa, kita bahkan malu dan benci sama dosa. Nah, ini menunjukkan kita punya iman yang benar. Ya, yang dibuktikan dengan ketaatan kepada Tuhan. Oke,
Sampai di sini saya pikir firman pembelajaran kita dari Roma 3 ayat 9 sampai 20. Nanti berikutnya kita akan lanjut membahas Roma 3 ayat 21 sampai 31 ya. Oke, sampai di sini aja kalau nggak ada pertanyaan kita akan akhiri. Tuhan Yesus berkati.